Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Amelia Manggala Putri dengan NPM 211506148. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Internet of Things di kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas alat yang mendeteksi sensor suhu, jarak, dan kelembapan. Dengan jaraknya itu menggunakan sensor ultrasonik, lalu datanya itu akan disimpan ke dalam database, yaitu MySQL, dan datanya juga divisualisasikan pada website. Nah, langsung saja, ini adalah website yang telah saya buat. Jadi di sini websitenya sudah memvisualisasikan data dalam bentuk grafis, di mana di sini ada suhu, kelembapan, dan juga jaraknya. Datanya ini diambil secara real time. Di sini kita bisa lihat untuk kelembapannya itu 55%. Untuk suhunya dia berada di 33 derajat Celcius. Dan untuk benda ini dia berada di jarak 11 cm dari sensor ultrasoniknya. Nah, di sini saya membuat keadaan ketika jarak benda dari sensor itu kurang dari sama dengan 10 cm, maka LED-nya akan menyala. Namun karena untuk saat ini jarak benda itu 11 cm, maka LED dalam keadaan mati. Langsung saja kita coba ketika mendekatkan bendanya ke sensor ultrasonik. Di sini saya akan mencoba mendekatkan sekitar 9 cm. Nah, sekarang datanya sudah sesuai, dia jaraknya sudah 9 cm sesuai yang diinginkan. Lalu kita bisa lihat LED-nya juga berwarna merah. Coba kita dekatkan lagi sekitar 3 cm atau 5 cm. Nah, sekarang jaraknya juga sudah sesuai. Untuk jarak 5 cm, LED-nya tetap menyala. Bagaimana jika kita jauhkan kembali? Nah, di sini sudah sesuai, saya menjauhkan sekitar 12 cm dan datanya juga merekam bahwa jaraknya itu 12 cm. Lalu keadaan LED-nya dalam keadaan mati. Nah, untuk database-nya, di sini saya menggunakan MySQL. Nah, ini data diambil secara real time juga. Kita refresh. Nah, untuk saat ini, datanya untuk ID 694, datanya itu kelembapan 55 cm, 55% sudah benar. Lalu suhunya 33 dan jaraknya 12. Nah, ini sudah sesuai dengan yang divisualisasikan melalui grafik di website. Untuk eh, data untuk database MySQL, di sini saya menggunakan table sensor. Dengan kolomnya itu saya menambahkan 5 kolom, yaitu ID, tanggal, suhu, kelembapan, dan jarak. Nah, selanjutnya saya akan membahas codingan untuk alatnya. Nah, ini adalah codingan untuk memogram ESP8266 atau microcontroller yang digunakan. Di sini programnya untuk menggabungkan pembacaan data dari dua sensor, yaitu sensor suhu dan ultrasonik, dan mengirim data tersebut ke server lokal melalui Wi-Fi. Nah, di sini pada baris pertama kita
harus mengimpor library ESP8266 Wi-Fi. Ini digunakan untuk mengatur koneksi Wi-Fi-nya. Selanjutnya juga saya menggunakan mengimpor library DST. Di sini digunakan untuk membaca data dari sensor suhu dan kelembapan, yaitu DST. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan pin-pin dan variabel yang digunakan dalam program. Di sini untuk sensor ultrasoniknya, untuk trigger pin itu saya menaruhnya di digital 2. Untuk echo pin ada di pin digital 1 dan LED-nya ada di pin digital 0. Selain itu, untuk DST-nya, dia berada di pin digital 8. Selanjutnya kita juga mendefinisikan tipe sensornya. Di sini karena sensornya saya menggunakan DXT11, maka DXT type-nya adalah DXT11. Selanjutnya ini pada baris ke-10 itu adalah inisialisasi objek DXT-nya, yaitu untuk membaca data dari sensor DXT11 yang terhubung ke pin DXT pin, yaitu D8. Selanjutnya pada baris ke-14 hingga 17, ini kita akan menginisialisasi alamat IP server lokal dan menyimpan nama Wi-Fi berikut kata sandinya. Lalu ada Wi-Fi client. Wi-Fi client ini digunakan untuk membuat objek Wi-Fi client ini untuk mengelola koneksi ke server. Selanjutnya ada void setup. Void setup ini adalah fungsi yang akan dijalankan sekali saat perangkat dinyalakan. Di sini serial begin-nya atau komunikasi serialnya itu digunakan dengan kecepatan 9600 baud. Selanjutnya ada konfigurasi pin mode-nya. Jadi di sini saya menggunakan LED sebagai output. Saya mendefinisikan LED-nya sebagai output. Selanjutnya pada baris 24 hingga 26 itu konfigurasi untuk koneksi ke jaringan Wi-Fi dengan nama dan kata sandi yang telah kita inisialisasi di atas tadi. Nah, ini juga pada baris 28 hingga 38 ini juga berkaitan dengan koneksi Wi-Fi. Selanjutnya pada baris ke-39 itu ada DXT Begin. DXT Begin ini untuk inisialisasi sensor suhu dan kelembapannya. Nah, selain LED sebagai outputnya, di sini juga saya menggunakan sensor ultrasonik, di mana trigger pin ini dibuat menjadi output dan echo pin-nya itu sebagai input. Selanjutnya ada void loop. Void loop ini adalah fungsi yang akan dijalankan secara berulang-ulang. Dan di sini untuk sensor ultrasonik, jadi yang pertama kita membuat fungsi untuk sensor ultrasoniknya, di mana pada baris ke-46 hingga ke-71 ini digunakan untuk membaca jarak dari sensor ultrasonik dan mengirim status jarak melalui serial. Nah, di sini kita bisa lihat jika jaraknya kurang dari sama dengan 10, maka LED akan diatur ke dalam keadaan high atau hidup. Lalu terdapat pesan jarak terlalu dekat, segera menjauh. Sedangkan jika dia lebih dari sama dengan 10 atau tidak kurang dari sama dengan 10, maka LED-nya akan mati dan menampilkan pesan seperti ini, jarak aman. Selanjutnya untuk fungsi sensor suhu, di sini ada variabel H untuk membaca kelembapannya, lalu ada variabel T untuk membaca temperaturnya. Nah, di sini fungsi ini untuk membaca kelembapan dan suhu dari sensor DHT11, lalu mengirim data tersebut ke database melalui serial.
Nah, untuk sensor suhu ini dia membuat koneksi ke server lokal. Jika koneksinya berhasil dibuat, maka data suhu, kelembapan, jarak dikirim ke server melalui permintaan HTTP GET. Ini untuk baris ke 92 hingga 100. Nah, selanjutnya di sini ada delay 3000. Artinya ini saya menggunakan penundaan selama 3 detik sebelum datanya dikirim kembali ke server. Nah, itu adalah data untuk alat yang digunakan, yaitu untuk membaca suhu dan jarak. Kemudian datanya akan ditampilkan atau dikirim ke database dan ditampilkan melalui visualisasi grafis dalam sebuah website. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.